Selamat pagi kawan-kawan semua. Saya Budi Setiarso, pemimpin redaksi Koran Tempo di program Ini Budi yang didukung oleh Bank Mandiri. Jadi ada bencana, ada Muhammad Yusuf Kalla. Sejak tsunami Aceh pada akhir 2004, gempa Yogyakarta tahun berikutnya, gempa Sumatera Barat pada tahun 2009, hingga gempa di Palu dan Donggala pada 2018, Pak JK selalu berada di depan untuk ikut menanganinya. Dengan kelincahannya, juga kecepatannya dalam mengambil keputusan, Pak JK menjadi andalan di masa darurat. Kini dalam posisi sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, Pak JK juga bergerak untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Pagi ini saya senang bisa mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Pak JK, Wakil Presiden 2004 sampai 2019 dan 2014-2019 dalam topik solidaritas mengatasi pandemi. Selamat pagi Pak JK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Saya Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Selalu sehat ya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbincang pada pagi hari ini. Ya, Pak, tadi di awal sudah menyebutkan ada bencana, ada JK. Nah, mengapa kalimat seperti itu terkesan dalam banyak orang, Pak? Ini menurut Pak JK seperti gimana nih? Yang penting jangan saya bikin bencana kan, tapi kalau kita selesaikan ya. Ya, di samping karena memang waktu-waktu itu tugas saya. Ya. Waktu tsunami itu peraturannya Wakil Presiden ini Ketua Bakornas. Nah, saya Wakil Presiden. Jadi saya selesaikan, tapi penyelesaiannya itu tuntas betul karena 3 tahap. Ya. Bencananya, penyelesaian bencana, kemudian perdamaiannya, kan itu harus satu. Kalau kita selesaikan bencana tanpa damai, tidak mungkin. Jadi kita selesaikan 3-tiganya. Yang di Aceh ini Pak ya? Di Aceh, di Jogja gitu, di Sumatera Barat. Terakhir di Palu sebenarnya juga. Iya, Palu Donggala ya. Ya, tahun 2018 ya Pak JK ya. Ya. Pak JK, dari sekian bencana yang pernah Bapak ikut menangani itu, apa sih pengalaman yang paling mempengaruhi hidup Pak JK, baik sebagai posisinya sebagai Wakil Presiden maupun sebagai pribadi gitu? Ya, penanganan bencana itu harus dari hati sebenarnya. Keikhlasan. Karena kalau kita tidak ikhlas atau juga kita dengan sepenuh hati, itu tidak bisa selesai. Dan yang penting juga menganalisanya, kemudian mencari solusinya. Kita tidak sembarang kerja, harus pelajari dulu masalahnya apa, bagaimana diselesaikannya, bagaimana keadaan masyarakat di sana. Seperti itu. Kita selesaikan seperti itu. Dan bagaimana menyelesaikannya dengan cepat, lebih praktis. Gitu. Kalau jadi dari hati cepat itu sudah melekat di Pak JK atau karena memang fungsinya harus seperti itu? Ya, saya tidak tahu juga, tapi ya saya lakukan seperti itulah. Oke. Kalau dari penilaian Pak JK ya, di dalam penanganan bencana yang mana yang Bapak merasa paling berhasil dan di mana yang paling merasa kurang berhasil atau sedikit gagal gitu Pak JK? Semuanya menurut saya berhasil. Dan buktinya PBB memberikan penghargaan kepada pemerintah yang diterima oleh Presiden SBY, bukan saya yang terima, atas penanganan 3 bencana, tsunami, Jogja, dan Sumatera Barat. Itu penghargaan tertinggi soal bencana diberikan oleh PBB. Dibandingkan dengan apa yang terjadi di Haiti, apa yang terjadi di Amerika, waktu itu Katrina. Itu jauh, dianggap kita jauh lebih baik. Penyelesaiannya. Ongkosnya tidak terlalu besar, tapi efektif. Ya. Jadi pengakuan internasional terhadap. Iya. Itu tahun 2008 kalau tidak salah diberikan penghargaan internasional oleh PBB itu. Dan diterima di New York oleh Pak Presiden. Pak SBY, ya. Jadi yang di lapangan Bapak banyak bergerak, tapi nggak masalah Pak ya, yang kemudian nanti yang muncul di secara internasional. Oh, tidak, soal itu memang tugas wakil begitu. Tugas wakil seperti itu. Jadi banyak bekerja, tapi begitu dapat award gitu,
bisa ke orang lain gitu Pak ya, JK ya? Oh, pemerintah yang mendapatnya. Dan Pemerintah. kepala pemerintahan tentu presiden, bukan wakil presiden. Oke. Ya, jadi ini saya mungkin sedikit ceritakan buat kawan-kawan yang mengikuti acara ini. Ini ada satu cerita menarik pada hari-hari awal penanganan korban tsunami di Aceh. Jadi cerita itu terekam di tulisan majalah Tempo pada tahun 2005, Pak JK ya. Ini saya bacakan sedikit, Pak. Satu kalimat yang menurut saya penting banget. Jadi ini ya, saya kutip saja dari majalah Tempo. Jadi setelah ini ceritanya tentang Pak JK yang habis meninjau dari Medan menggunakan helikopter ke Molaboh ya. Jadi ini tulisannya seperti ini. Setelah berkali-kali memutar di atas Molaboh, pesawat kembali ke Medan. Kala Pak JK langsung rapat dengan Gubernur Sumatera Utara Rizal Nurdin. Ini sekarang sudah almarhum. Dia memerintahkan gubernur mengirim makanan ke Molaboh. Keduanya sempat bersoal jawab. Ini tanya jawabnya seperti ini. Bagaimana caranya Pak? Tanya gubernur. Lewat udara, buang dari pesawat, jawab Kala. Kalau dibuang nanti pecah, Pak. Pak JK menjawab, tidak apa-apa, atau sampai di perut pecah juga, katanya kan. Terus, tapi nanti basah, Pak. Ya bungkus saja pakai plastik. Pak, nanti jatuh ke tangan GAM. Pak JK menjawab, tidak apa-apa. GAM juga manusia, perlu makan, kata Pak JK seperti itu. Nah, cerita itu menggambarkan kecepatan bertindak Pak JK, juga keputusan untuk mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih faktor kecepatan ini dalam mengatasi bencana, Pak JK? Yang kita ingin selamatkan apa? Kan manusia. Jadi segala risiko harus jadi Jadi penanganan bencana itu menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan barang. Barang dapat diganti, dapat diperoleh, tapi jiwa manusia kan tidak bisa diganti. Itu prinsip pokok dalam menyelamatkan bencana itu selamatkan manusia. Seperti itu. Baik sekarang atau kehidupannya akan datang seperti itu. Jadi sebenarnya bukan helikopter itu naik pesawat. Oh, naik pesawat. Meninjau dari udara. Karena tidak ada airportnya kan tutup. Jadi kita lihat dari udara pesawat Auri waktu itu. Tapi terbang rendah di Molaboh. Boleh ceritain sedikit Pak pengalaman waktu itu? Ya saya ke Banda Aceh pagi-pagi. Kemudian sambil melihat saya sedih, melihat menangis lihat keadaan di sana. Jadi pesawat saya pertama mendarat. Yang kedua mendarat, pesawat sendiri pribadi mendarat satu hari sebelumnya membawa Sofyan Jalil dan sebagainya teman-teman ya. Besok pagi-pagi saya datang ke situ melihat. Setelah itu sorenya ada Pak SBY mendarat di Lok Sumawe. Oleh Wapres saya tidak bisa berada di dua tempat yang kritis darurat. Jadi saya harus ke Medan, nginapnya saya di Medan. Di Medan besok di Medan, saya ingin ninjau keadaan seluruh Aceh dari udara untuk lihat supaya lebih gampang. Itulah saya pertama Molaboh. Jadi lihat keadaannya. Setelah lihat ini penuh air, orang dibawa setelah kasih tanda bahwa mereka susah. Saya pikir ini mereka harus dikasih makan. Saya perintahkanlah seperti tadi itu. Itu dialog di gudang logistik di Medan semuanya, di air bandara. Bandara. Saya suruhin bawa ini. Gubernurnya pakai alasan, jadi saya marah. Sebenarnya terakhir itu marah saya. Nah, itu kata-kata itu yang terakhir bahwa GAM juga manusia itu dibaca oleh pimpinan GAM dan mereka terharu karena itu mereka percaya sama saya dalam perundingan karena bahwa saya melihatnya bukan mereka sebagai musuh tapi sebagai manusia. Itu sangat penting kalimat terakhir itu. Sangat mempengaruhi untuk proses perdamaian gitu Pak. Iya, jadi saling terkait semuanya. Itu menjawab keperdamaian. Itu salah satu yang selalu mereka kenang kalimat itu. Bahwa GAM juga manusia. Ya. Jadi di sini faktor kemanusiaan jauh lebih penting ya Pak. Sekarang kan kalau kita lihat tercermin kan seringkali bantuan itu dikaitkan dengan ya politik dengan perbedaan-perbedaan politik gitu kan Pak ya. Padahal jauh lebih dari itu nilai kemanusiaan itu sangat penting gitu Pak Ijeka ya. Iya, yang kita ingin selamatkan manusia, bukan rumahnya, manusianya.
bukan barangnya. Di mana saja faktor pertama manusia. Itu yang menjadi bahagian yang pokok dalam setiap. Sama sekarang, yang kita selamatkan manusia. Ya, oke. Ya, Pak JK ya, kini kita sekarang berhadapan kan juga dengan wabah yang tak kalah dahsyat ya. Serangan virus corona mungkin bentuknya berbeda, tapi efeknya juga luar biasa nih, mengglobal, hampir semua negara terkena, dampaknya juga luar biasa. Nah, menurut Pak JK, apakah faktor kecepatan yang tadi juga Bapak sebut di bencana-bencana sebelumnya itu menjadi faktor penting untuk sekarang ini? Oh iya, semuanya bencana itu kecepatan adalah faktor utama. Kalau telat sehari, jadi dalam bencana tertentu ada disebut golden time, kan? Nah sama dengan ini kecepatan. Kalau kita cepat, maka masalahnya kecil, kita atasi. Kenapa Korea, China, Korea, Vietnam, Taiwan, New Zealand berhasil? Karena dia mulai mengatur dan juga membuat tindakan penyelamatan itu di bulan Januari. Kita masih berdebat Januari, Februari apa ini penting atau tidak penting, menganggap ente. Itu bulan 2 bulan kita kehilangan. Mereka mau Januari. Jadi mereka menangani tidak besar. Tapi sekarang sudah menyebar. Ini yang sudah. Ada bedanya begini, bedanya antara bencana sekarang, wabah sekarang dengan katakanlah tsunami, gempa. Itu kalau dulu sebabnya gempa, sebabnya tsunami, satu kali aja sudah terjadi. Kita tinggal mengatasi akibatnya. Sekarang sebabnya yang belum selesai, panjang, sehingga terjadi akibat yang ekonomi, ke sosial. Sebabnya yang masih harus diatasi yaitu virus itu sendiri. Kalau dulu gempa selesai. Nanti kita akibatnya. Ini ya sebabnya. Jadi ini kan teori sebab akibat. Sebabnya virus, akibatnya ke ekonomi, sosial. Kadang-kadang banyak pihak yang ingin menyelesaikan dulu akibatnya. Ya terbalik. Mesti sebabnya fokus ke sebab. Kalau sebabnya sudah diatasi, maka otomatis akibatnya juga bisa selesai. Itu masalahnya. Ya. Jadi golden time-nya itu di awal-awal gitu Pak ya, untuk seperti juga kalau ada orang terkena stroke mestinya itu ditolong di awal-awal ya, sebelum awal-awal. Jadi sedikit diisolasi cepat. Di Vietnam karena cepat Januari itu diisolasi hanya 1 kecamatan. Bisa dia kontrol. Kemudian memang dia lockdown di Hanoi, di Ho Chi Minh City. Tapi dia bisa kontrol hingga tidak ada satu pun yang meninggal kan? Begitu juga di Taiwan. Korea juga begitu. Amerika karena telat, akibatnya begini. Hampir 100.000 orang meninggal. Jadi semuanya ada golden time yang harus kita selesaikan. Oke. Pak JK, kalau ini berandai-andai nih, kalau Pak JK masih memegang ya bisa mengambil kekuasaan untuk mengambil keputusan, apa yang perlu dilakukan di waktu yang tadi golden time itu? Ya pertama begini, kita harus mengetahui dulu sebab akibat. Sebabnya virus ini, oke? Pertama. Kemudian kita pakai prinsip itu bidang ini kan kesehatan, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi preventifnya lebih baik daripada kuratifnya. Kalau pencegahannya cepat, maka kuratifnya sedikit. Nah, kita ini habis waktu berdebat tentang pengobatan. Akhirnya berbulan-bulan hanya bicara tentang masker, bicara tentang ventilator, ya kan, bicara tentang APD. Itu berbulan-bulan bicara itu. Padahal yang kita harus dahulukan ialah bagaimana mencegahnya.
Mencegahnya dua hal yang kita harus bersamaan atasi. Ialah sikap orang, karena itu tinggal di rumah, itu pencegahan itu, menghindari. Itu dengan pencegahan dengan cara menghindari, tinggal di rumah. Bekerja di rumah, aktif di rumah, ibadah di rumah itu kan yang sering dikatakan oleh Pak Jokowi. Sebenarnya itu sudah hal yang pokok itu. Yang kedua ialah melawan virus ini. Mematikan ini bisa dimatikan. Tapi dengan usaha massal, dengan disinfektan. Karena kan virus. Ini bisa dimatikan dengan disinfektan. Nah, itu dilakukan di China, di Korea, di Taiwan, di Vietnam. Nah, itu dilakukan oleh PMI. Dan juga banyak lembaga lain ya. Bukan hanya PMI. Tapi yang saya kira yang besar-besaran PMI, Palang Merah. Karena kita harus melawannya, jangan hanya menerimanya. Baru kalau ini dua ini, maka kita persiapkan jalankan pengobatannya. Kalau kena. Nah, bagaimana tidak kena? Ya hanya mematikan virus itu dan menghindari virus itu. Jangan menyerah. Oke. Kalau Iya Pak. Soal disinfektan ini kan sebenarnya juga masih debatable ya. Banyak orang yang pro kontra lah. Terutama karena memang waktu itu ada masif yang disemprotkan ke badan, kemudian juga yang itu dianggap mengganggu kesehatan juga. Yang kedua adalah ketika orang dipaksa ke rumah juga tidak semuanya bisa atau tidak semuanya berdisiplin. Nah ini problem yang memang selalu jadi masalah di kita. Menurut Pak JK seperti apa? Ya jawabannya ketegasan. Ya, kalau kita tidak tegas jadi begini. Ya kalau di rumah. Siapa yang keluar rumah ya harus didenda. Siapa yang tidak pakai masker didenda, dihukum, ketegasan. Kalau tidak ada ketegasannya juga tidak bisa jalan, gitu kan. Ya, soal disinfektan itu memang ada yang berpandangan kalau kena manusia, karena itu kita tidak kena manusia, kena benda, rumah, gedung-gedung, ruangan publik, trotoar, karena kita tidak tahu ada di mana itu virus. Jadi, tapi di Vietnam yang dia buat ialah ruangan disinfektan itu, kamar-kamar disinfektan itu kena manusia. Dia lebih memilih sembuhkan dulu, memang mungkin saya ada efeknya bisa diperbaiki kemudian. Daripada orang meninggal banyak gitu kan. Ya. Pak tapi dimanapun tidak ada cara lain selain dua ini. Jadi tetap memaksa orang di rumah, dan yang kedua dengan disinfektan gitu Pak ya? Iya, secara luas. Ya. Jadi sterilisasi kota. Ini kita lakukan di Jakarta. Tentu besar kecilnya tentu ada pengaruhnya. Akhirnya Jakarta kan menurun kan. Di samping dua hal ini. Ya. Tidak cara lain, hanya dua hal ini. Dan tidak susah sebenarnya. Pak JK, tadi disebut ketegasan. Ini ketegasan ini harus di level mana? Karena sebenarnya kan pemerintah pusat, pemerintah daerah itu seringkali juga nggak sinkron antara satu dan yang lainnya. Nah, tegasnya itu di level mana? Dua-duanya. Artinya pusat tegas. Kalau bilang PSBB, laksanakan sesuai aturan PSBB. Jangan kita tidak bertegar tentang apa PSBB atau lockdown. Pokoknya laksanakan PSBB. Ya, PSBB itu kan yang boleh hanya 8 hal. Ya, laksanakan saja PSBB, aturan PSBB, laksanakan aja. Nah, ketegasannya, toh ada unsur aturannya di situ. Nah, itu termasuk pemerintah daerah, karena yang laksanakan PSBB kan daerah. Jadi yang sekarang daerah memprotes pusat karena suka roba-roba aturan. Tidak boleh mudik, tapi angkutan boleh. Boleh kampung. Ya kan tidak semua menjadi tidak jelas. Tidak jelas. Masyarakat melihatnya peluang untuk lebih bebas gitu kan. Akhirnya ya terjadi kita di antara banyak negara naik terus. Negara lain sudah turun, kita masih naik. Ya. Nah, sekarang ketika masih naik itu juga ada sudah ramai kita diskusikan di mana-mana itu kita berencana untuk melonggarkan justru Pak. Ya tentu saja alasannya betul-betul karena orang harus
berkegiatan ekonomi lagi, agar hidup terus berjalan. Sementara virusnya ini belum ada obatnya, belum ada vaksinnya juga, ya Pak Presiden menyebutkan ini kita harus berdamai dengan virus ini. Jadi menurut Pak JK gimana nih? Sebenarnya kita harus tegas, itu tidak perlu lama. Antara sebulan 2 bulan aja sebenarnya. Kalau sebulan 2 bulan kita betul-betul ini melaksanakan dengan konsekuen PSBB, terputus ini. Bisa terputus, setidaknya turun. Turun itu kemudian bersamaan kita sterilisasi kota-kota secara bersamaan, ini turun ini. Laksanakan itu. Tapi kita tidak laksanakan seperti itu. Malah ya kita main kata-kata saja banyak. Jadi kita lebih banyak berdebat daripada berbuat sebenarnya. Ya, tiap malam berdebat ya tentang tadi Anda sebutkan tentang damai tidak damai atau dampingan, semuanya main kata-kata kita semuanya. Nah, jadi tapi realnya kita tidak secara tegas mengaturnya sebenarnya sesuai dengan semestinya. Gitu. Ya. Pak, ya ini apa yang menurut Pak JK membuat kita melewatkan golden time yang tadi disebut Pak JK ini? Apakah karena memang faktor leadership, faktor ya memang orang Indonesia nggak disiplin, seperti kita lihat belakangan ini menjelang Lebaran kan pasar-pasar sudah ramai dimanapun, di Jakarta, di luar Jakarta. Ini kan faktor kedisiplinan orang juga, atau apa? Karena pemerintah kita tidak menggunakan basis sains, atau seperti apa ini Pak menurut Pak JK? Ya gabungan daripada banyak hal. Tapi bukan hanya kita seperti itu. Eropa dan Amerika, justru negara maju itu sangat terlambat juga. Kenapa telat? Satu, menganggap enteng masalah. Kita menganggapnya itu kan flu biasa, dapat sembuh sendiri. Awal-awal ingat ya, Februari, Januari, gitu. Nah, waktu itu ingat kalau Anda hadir, saya undang tanggal 5 Februari pimpinan redaksi ke rumah saya. Tanggal 5 Februari, sudah. Ini bahaya. Nah, karena itu saya kasih semuanya satu box masker. Anda sekarang barangkali belum sadar, ini modal yang terbesar nanti pada beberapa hari kemudian. Dan benar kan, orang berebutan cari masker. Artinya kita sudah duga ini hal. Caranya pun kita sudah tahu. Sudah saya kasih tahu bagaimana caranya mengatasinya. Jadi bahaya ini, hati-hati ini bahaya besar. Saya minta waktu ke media untuk melaporkan bahwa ini bahaya akan datang. Jadi sebenarnya kita sudah sejak Januari kita sudah sadar, sudah mengambil risiko itu sudah akan ada. Nah, pada saat itu golden time itu ya seperti saya katakan negara-negara Vietnam, Korea, Taiwan bertindak. Kita berdebat ataupun nyenyer gitu kan pada bulan-bulan itu. Tapi itu masa lalu lah. Hanya pelajaran saja lah. Pelajaran. Nah, akibatnya kalau sudah menyebar begini, negara kita besar, makin sulit kita selesaikan. Tapi tidak berarti tidak bisa. Bisa selama 2 hal ini segera jadi pencegahannya. Pencegahannya. Kita bebankan semua ini ke dokter. Pada dokter itu semuanya bagian kedua. Setelah pencegahan, pertahanan ini, penyerangan ini bobol sedikit, maka resikonya ke rumah sakit. Kita bicarakan pertama harus rumah sakit, tidak bicara tentang pencegahannya. Ya ini pencegahan ini mungkin nggak Pak justru dilakukan ketika semua orang akhirnya ya memang harus keluar gitu, karena udah 2 bulan ini pasti orang juga udah mulai bosan, orang juga udah mulai kehilangan tabungan misalnya, kehabisan tabungan. Terus apalagi juga kan pemerintah juga berencana untuk melonggarkan. Nah, gimana ini bisa tujuan 2 pencegahan melawan corona tapi sekaligus berdamai? Karena itu Pak JK kemarin dikutip di beberapa media kan menyatakan ya kita mau berdamai, kalau virusnya nggak mau damai gimana gitu kan. Ini lucu sekali ini statementnya ini. Ya kan tidak mungkin mereka jangan dulu kena saya, tidak mungkin lah, dia kan
dia kan tidak punya pikiran. Pokoknya ini kan makhluk yang tidak menyerang kiri kanan aja, ya kan. Jadi jangan pikirkan seperti itu. Jadi sebenarnya masih bisa dicapai tadi dengan kesatuan yang sama-sama. Kita tidak bermaksud untuk meminta semua orang tinggal di rumah berlama-lama, tidak sebenarnya. Kalau efektif sebulan cukup, dia terputus, menurun dia. Pada saat menurun kita bersama-sama matikan pada saat dia menurun. Cuma sebulan, tapi efektif. Senyapkan kota sebulan, seluruh Indonesia senyapkan. Bagaimana Anda tanya, bagaimana cara hidup? Ya pemerintah harus mensubsidi, memberikan bantuan, memang begitu. Uangnya maksimum ada, Pak? 2 bulan. Hah? Uangnya ada? Ya, pasti diadakan lah, pemerintah kan banyak akal, bisa minjam, bisa defisit, bisa hentikan dulu proyek-proyek yang tidak perlu. Harus begitu, harus ada prioritasnya. Jangan lupa kita punya juga anggaran 2.000 triliun kan. Ya seperempat saja kita potong, kan sudah 500 cukup. Menyelesaikannya tidak perlu banyak, 100-200 triliun cukup bisa mengatasinya ini. Satu bulan ya Pak ya. Jadi kalau saya baca, kalau saya nggak salah tangkap, berarti Bapak sebenarnya setuju dengan lockdown ya. Ya kalau kita agak diskusi. Sebenarnya antara PSBB lockdown tidak banyak beda. Cuma lockdown ini ada sanksinya keras. PSBB juga hampir sama, di rumah saja. Kalau keluar pakai masker, jangan bersentuhan, sama saja. Cuma istilah saja. Cuma ya tidak ada sanksi Pak ya. Bedanya sanksi yang jelas tidak ada. Jadi saya tidak persoalkan antara lockdown PSBB sama. Coba cari, ada berbeda banyak nggak? Enggak. Cuma satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris itu aja. Sampai ada lockdown pakai do ent Pak ya, down gitu. Di beberapa tempat. Ya. Ya. Pak JK, ini satu problem yang juga mungkin ini sebenarnya bukan problem baru soal data ini ya. Ini kan tingkat kepercayaan publik ini juga ya tidak terlalu tinggi terhadap data yang dikeluarkan pemerintah. Itu terutama karena memang di awal-awal tuh labnya nggak banyak, jumlah yang dites juga tidak terlalu banyak, kemudian masa tesnya itu juga ada jeda yang cukup panjang. Jadi kalau data diterima sekarang, baru ada hasil itu mungkin bisa 2-3 minggu ke depan. Nah ini membuat gambaran virus kita gambaran masalah yang ada di lapangan itu tidak betul-betul aktual gitu. Karena itu beberapa elemen masyarakat kemudian berinisiatif membentuk kayak semacam lapor COVID atau kawal COVID. Ini menurut Bapak ini seperti apa nih Pak soal data ini? Data kan yang berbeda ialah kriteria membuat angka. Kalau pemerintah kan kriterianya itu harus positif dengan cara tes usap, PCR kan. Nah, kalau masyarakat melihatnya daripada apa yang terjadi, sakit apa, dikuburkan dengan cara JKK dikuburkan dengan cara COVID, itu termasuk. Sekarang juga WHO sudah mengatakan pokoknya dicatat aja termasuk gejalanya, tidak perlu ini bisa jadi perbedaannya soal cara menghitung. Tapi apapun yang penting data itu trennya. Tren kita kan naik. Ya, ini harus bagaimana kurvanya harus turun dengan tadi langkah-langkah yang jelas dilaksanakan itu. Memang angka itu juga penting, menyangkut kredibilitas. Nah, ini yang tentu saya ingin sampaikan, peringatkan kepada teman-teman di pemerintahan juga. Ada faktor positif yang kita harapkan kemudian pasca COVID ini ialah beralihnya investasi keluar dari Cina. Jadi Amerika, Jepang, dan negara lain akan keluar dari Cina. Dia tidak mau semuanya ada di situ. Karena terjadi apa-apa, ya rusak seluruh. Nah, pasti nanti pilihan pertama mereka Vietnam. Karena Vietnam itu tegas dan bisa mengatasi soal. Nah, Thailand tegas. Nah, kita ini bisa kalau sistem kita tidak kredibel, kalau data kita tidak dianggapnya tidak benar, takut dia bahwa
ini kalau saya masuk ke Indonesia ini masih COVID masih banyak. Jadi di situ bahayanya nanti kalau kita tidak cepat dan tidak kredibel. Justru manfaat nanti investasi yang kita selalu harapkan itu tidak ke Indonesia, ke negara yang kredibel. Dan sekali lagi kredibel Vietnam dan Thailand di Asia Tenggara ya. Malaysia juga. Justru kita yang paling tidak kredibel angkanya. Anda tanya karena lihat daripada trennya naik pada saat orang turun. Ini penting untuk diingat seperti itu ya, bukan hanya soal penyakit, soal akan datang. Dan di situ dan yang penyakit kita akan datang ya mengatasi ekonomi. Ya. Dan salah satu cara mengatasi ekonomi investasi. Dan investasi tidak akan masuk kalau data kita tidak kredibel gitu kurang lebih Pak ya. Hanya pemerintah tidak dipercaya tentang mengatasi masalah atau tidak cepat mengatasi masalah. Ya, Pak JK ini sebenarnya kalau dari awal tadi kan Bapak dari bulan akhir Januari, Februari itu juga sudah memegang informasi yang cukup sebetulnya ya. Makanya tadi membagi-bagi masker, kemudian juga mengingatkan untuk ini ada situasinya bisa memburuk nih beberapa saat ke depan. Nah, yang pertama ini informasi Bapak ini, Bapak connect dengan banyak sumber-sumber informasi atau seperti apa? Dan kemudian apakah ini juga disampaikan kepada ya Pak Jokowi atau yang lain deh di pemerintahan sehingga ini bisa mereka mengambil keputusan dengan sangat cepat seperti tadi Bapak bilang golden time ya. Terutama ini karena saya ingat ketika akhir-akhir Januari itu masih orang berdebat tadi tentang virus ini bisa masuk Indonesia tidak sih? Atau bahkan memberi insentif untuk orang bisa datang ke Indonesia berpariwisata. Nah ini Bapak berkoordinasi nggak sih atau memberikan masukan yang tadi Bapak punya itu kepada pemerintah gitu? Ya waktu informasi kita, ya analisanya kita buka kan. Kenapa kita undang pimpinan redaksi pada tanggal 5 itu agar media membuka ini bahaya ini. Nah memang saya ketemu Presiden nanti bulan Maret, awal Maret. Ya, sebenarnya saya sudah minta waktu Februari, tapi belum sempat mungkin beliau tidak ada waktu untuk menyampaikan concern ini. Ya, kita lama bicara pada awal-awal Maret itu sebenarnya untuk bagaimana mengatasi ini soalnya. Ya, saya ke istana untuk membicarakan itu dengan beliau. Orang belum concern benar, tapi kita sudah bicara tentang bagaimana mengatasi ini. Ini setelah 2 Maret ya Pak? Ya. Sebenarnya saya sudah minta sebelumnya, waktu sebelumnya, sejak bulan Februari. Pada waktu itu Palmera sudah menyiapkan logistik, menyiapkan, dan malah kita sudah semprot. Jangan lupa kalau lihat semprot Istiqlal, itu kan anak-anak PMI sebagian besarnya. Kita sudah di masjid-masjid, gereja-gereja, kita sudah semprot pada akhir Februari itu. Bahwa ini bahayanya nanti di tempat umum. Ya. Sekolahan kita sudah semprot itu. Apa yang disampaikan Pak JK waktu itu ke Pak Jokowi pada awal Maret itu? Ya, kita bicara tentang bahaya ini. Langkah yang harus dibuat. Ya. Jadi walaupun banyak masalah tafsir, kalau saya mendesak Presiden untuk lockdown, ya itu kan cara untuk mengatasi. Tapi saya bilang tidak ada soal, jangan pakai istilah berdebat tentang istilah, berdebat tentang apa yang dibuat. Jadi tadi disarankan untuk memanfaatkan golden time tadi juga Pak ya ke Pak Jokowi. Baik. Ini dalam hal pengobatan Pak JK juga menyebutkan PMI sebagai lembaga yang berhak mengambil sampel darah gitu ya. Itu kan juga sempat mengambil sampel plasma pasien ya Pak ya yang sudah sembuh. Sampel itu kemudian dikirim ke Eichmann ya Pak ya untuk pengembangan obat. Ini sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya? Ya, Eichmann mengajak PMI untuk bekerja sama. Karena PMI seperti Anda katakan, dia mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk bisa mengumpulkan atau mendorong darah dan plasma. Dan itu gampang, karena kita mempunyai peralatan di 15 kota seperti itu. Nah, karena itulah maka kita jalin itu
Tapi seperti biasa, lebih banyak orang pemerintah itu, aparat pemerintah berdebat soal tata cara daripada membuat yang real. RSPD sudah melakukannya tentu awalnya. Tapi bicara lagi tentang protokolnya, apanya, itu berminggu-minggu. Itu dibicarakan. Tidak berbuat banyak di lab. Itu sekali laksanakan di Makassar. Dengan PMI di Makassar, dengan UNHAS, kita laksanakan di sana. Sudah berjalan. Dan di tempat lain sebenarnya, kita bisa melaksanakan, mudah melaksanakan. Tapi ya, seperti biasa kita lebih banyak diskusi, lebih banyak bicara, lebih banyak tidaknya daripada iyanya. Karena tidak ada yang memberikan ketegasan yang jelas, jalankan ini dengan karena orang sekarang pejabat takut risiko. Jadi kita mesti kita ambil risikonya sebenarnya. Ya, jadi itu mandek Pak ya, jadi nggak akan tidak mandek, tapi ya lambat jalannya, gitu kan. Ya setengah mandek lah. Ya. Oke. Tapi kita mulai lagi ini minggu ini. Dengan Eichmann atau dengan lab yang lain? Eichmann juga dengan UNHAS, dengan siapa, lembaga apapun yang mau ikut, kita siapkan membantu. Jadi PMI dalam kerangka membantu mengumpulkan plasma dari orang yang sembuh. Ya, ini untuk kemudian dikembangkan menjadi obat gitu kurang lebih Pak ya? Ya, oleh rumah sakit, oleh universitas, oleh lembaga seperti Eichmann. Ya. Oke. Pak, kita beralih sekarang ke solidaritas ini ya. Ini kan, ya tadi kita sudah membicarakan tentang penanganan COVID sejauh ini oleh pemerintah, kemudian juga bagaimana tadi Bapak banyak memberikan masukan juga kepada pemerintah dan publik tentu saja. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya ada satu hal positif yang bisa kita lihat dalam hari-hari ini ya. Jadi sejak awal wabah ini kan solidaritas publik itu begitu tinggi gitu. Jadi berbagai kelompok masyarakat menggalang dana untuk membantu sesama. Nah, Bapak melihat ini seperti apa nih Pak? Ya itu sangat bagus. Artinya solidaritas yang mampu membantu yang tidak mampu. Atau melihat pemerintah atau rumah sakit yang butuh masker, rame-rame bantu masker. Untuk APD rame-rame bantu APD. Ataupun bagi sembako ke masyarakat. Ini tuh solidaritas sosial yang sangat bagus. Cuma memang harus direncanakan dengan baik, di-pool dengan baik. Contohnya gini, akibat beberapa bulan lalu semua orang bicara masker dan APD, maka semua menyumbang APD. Dan akhirnya seperti di PMI jutaan masker terkumpul begitu juga seperti di gugus tugas saat itu. Jadi akhirnya semua orang bikin masker dan bikin APD hanya berlebihan. Padahal ini dibutuhkan biaya operasional. Jadi di samping lebih mudah nyumbangnya dalam bentuk dana supaya lebih mudah. Sama dengan memberikan ke masyarakat. Ya berikanlah dana ke masyarakat untuk dia belanja. Itu penting sekali dan itu kita harapkan makin baik. Rame-rame bikin konser macam-macam. Ya ini sebenarnya kan memang ini bukan hal baru ya. Zaman tsunami Aceh atau setiap bencana itu selalu muncul Pak JK ya. Nah ini ada bedanya nggak sih dengan situasi sekarang, terutama maksudnya kebutuhan tentang solidaritas ini, terutama karena tadi pasti ini kita belum menemukan obatnya, masih akan lama, belum penanganannya juga belum terlalu sampai sekarang belum terlalu jelas. Nah, kita kan bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya kita mungkin sedikit sekali kita bisa bergantung kepada pemerintah, kepada negara. Lebih baik kita bergantung kepada sesama saja gitu. Nah, menurut Pak Jika ini seperti apa? Kalau dilihat dibandingkan dengan tsunami dengan sekarang, jauh lebih tinggi waktu tsunami. Saya lihat contohnya satu stasiun TV Metro dulu menganggaran dana itu terkumpul dalam waktu singkat 150 M. Pada zaman tahun 2004 itu kan mungkin nilainya sekarang 2 kali lipat seperti itu ya, bisa membeli. Sekarang saya lihat stasiun yang sama itu hanya sudah
1 bulan, 2 bulan hanya sampai dengan 10% dari dulu. Hanya 15, 16. Kenapa itu terjadi? Karena dulu musibahnya ada di Aceh. Yang tempat lain aman. Jadi banyak orang bisa membantu. Sekarang seluruh Indonesia kena. Orang tinggal di rumah. Jadi dia menjaga tabungannya. Nah, tidak banyak. Jadi dibanding yang menyumbang dulu, jauh lebih baik dulu. Waktu senang. Nah, karena itu soliditas Aceh tinggi sekali karena orang masih ekonomi di Jawa, di tempat lain jalan. Sekarang seluruh ekonomi tidak jalan. Jadi seluruh orang kena. Ya sama dengan di dunia ini. Waktu kita krisis 98 ekonomi. Yang kena 3 negara di Asia, Indonesia, Thailand, Korea. Jadi negara selain itu bisa bantu kita. IMF bantu, World Bank bantu, Jepang bantu 30%, IMF 30%, Eropa, Amerika bantu 30%. Jadi kita bisa selesaikan. Ini karena kita dibantu. Sekarang kita minta dari mana? Memalukan kan kalau kita minta ke Jepang, ke Amerika atau Eropa, malu kita. Oh, dia kena juga, dia krisis juga. Jadi sekarang lebih kemandiriannya sangat penting. Karena itu kita harus bertindak cepat. Karena jangan mengharap kemana-mana. Itu bedanya. Jangan mengharap kemana-mana. Kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri. Memang kenapa seperti ekonomi tidak jalan? Ya sekarang. Karena tinggal di rumah. Tidak jalan. Yang dibawa golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, itu mungkin tabungannya cuma sebulan habis. Dia tidak kerja. Mesti kita bantu. Mesti dibantu. Golongan menengah menjaga tabungannya supaya dia bisa hidup 6 bulan ke depan loh. Tidak belanja juga. Yang di atas, yang mungkin 5% pengusaha-pengusaha atau mampu, dia wait and see. Tidak berbuat apa-apa. Jadi memang ini tiga-tiganya harus digerakkan. Yang di bawah harus kerja, yang di atas harus kembali aktif supaya dia belanja, di atas itu kembali dia investasi. Ini semua gabungan-gabungan ini bagaimana menggerakkan untuk dengan memberikan optimisme, harapan dengan tindakan tegas dari kita. Ya, jadi ukurannya adalah ya Bapak sebenarnya melihat ukuran jumlah yang bisa dikumpulkan itu sebagai indikator ya Pak ya. Ya mungkin tidak berarti menurunnya solidaritas, tapi karena semua terkena maka kemudian mereka bergerak di lingkungan masing-masing. Iya, lihat aja sekarang konser-konser. Walaupun tokoh-tokoh yang masuk MPR apa, hasilnya cuma berapa miliar. Itu pun agak ditipu sedikit. Lelang motor ya Pak ya? Ya, itu berapa? Padahal luar biasa ongkosnya itu. Tapi yang dapatnya sedikit. Karena seperti tadi, jangan yang di bawah mau dibantu, yang menengah jaga tabungan supaya bisa hidup. Yang di atas dia wait and see. Kena juga dia. Perusahaan-perusahaan besar tidak jalan. Ya semua orang menjaga diri masing-masing. Nah, dalam situasi sekarang ini jadinya seperti apa nih Pak? Kalau tadi kita mungkin berharap terlalu besar kepada pemerintah juga kita nggak bisa, tapi juga bergerak kepada sesama juga kok kita harus bergantung pada yang sebenarnya orang punya masalah yang sama juga dengan kita. Nah ini gimana nih buat masyarakat yang terutama memang ya kita bersatu selesaikan sebabnya virus ini. Hanya itu cara. Jadi sebab akibat. Ini cuma akibat, sosial ekonomi akibat. Selesaikan sebabnya dengan bersatu, tidak berdebat. Kita mesti mulai kasih langkah 1, 2, 3. Ini ambil langkah 1, ini ambil 2, ini mesti bagi tugas begitu. Oke, kita dukung ini. Sanggup kita. Kita sanggup selesaikan ini. Lawan ini, jangan menyerah. Saya agak heran juga kalau banyak pejabat kita yang pesimis. Pemerintah tidak boleh pesimis. Kalau pemerintah pesimis, rakyat akan menderita. Lebih ketakutan malah. Kalau kita pesimis, rakyat ketakutan. Ya,
Ya, sekarang walaupun rakyat diminta waspada. Ya, sekarang kan juga justru sekarang muncul kayak semacam hashtag tagar itu terserah Indonesia gitu, karena memang ini kayaknya munculnya kan dari tenaga medis ya, yang mereka kecewa dengan tingkat kedisiplinan orang yang terus saja keluar meskipun sudah dilarang. Gimana nih Pak? Jadi terserah Indonesia ini kan juga pesimistik juga terhadap perkembangan yang akan datang. Iya, itu tanda kekecewaan. Karena begini, seperti saya katakan tadi, tenaga kesehatan, dokter, perawat, rumah sakit, itu kan menampung akibat. Benteng terakhir, Pak, ya? Ya, terakhir. Bukan yang pertama, dia benteng terakhir. Mengobati. Kalau kita tidak cepat mengatasi masalahnya, itu masalahnya lari semua ke perawatan. Tapi kalau kita selesaikan di awalnya, maka beban perawatan kecil. Kecil. Nah, sekarang kita semua bicara tentang ventilator saja, bicara APD, jadi bicara tentang akibat ujungnya, saja. Ya. Ujung. Pada kita bicara mestinya melawan itu. Bisa dilakukannya. Ya. Pak JK, ini pemerintah sudah membuat step-step kan ya untuk perlahan-lahan membuat situasi menjadi new normal. Itu istilah yang sekarang jadi orang semua latah. Semua normal yang baru. Nanti mungkin banyak hal yang tadinya tidak seperti itu, sekarang juga situasinya menjadi baru. Nah, Pak JK setuju nggak sih dengan langkah-langkah tadi? Step-step, misalnya ada termasuk wisata yang nanti modalnya baru, kemudian nanti mungkin mall sudah mulai dibuka tapi dengan sistem pengamanan yang baru. Pak JK kan juga dulu background-nya juga bisnismen, pengusaha. Ini penting nggak sih Pak untuk menjalankan itu? Terutama tadi sebetulnya memang Pak JK menekankan pentingnya kita melawan agar cepat selesai virusnya, agar cepat keluar. Tapi di sisi lain kita sisi ekonomi juga mulai harus bergerak juga kalau menurut pemerintah kan. Nah ini Pak JK setuju nggak dengan langkah-langkah step-step menuju new normal ini, BUMN dibuka lagi dan seterusnya itu? Ya itu kan seperti saya ingin ulangi, ada sebab, ada akibat. Soal ekonomi soalnya hanya akibat. Dia selesaikan sebabnya dulu. Nah, jadi fokus. Jadi seperti itu, bahwa new normal itu sebenarnya kalau kita artikan hidup seperti dia sekarang ini, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itulah new normal sebenarnya. Sama saja, tidak ada hal yang tiba-tiba baru, enggak. Jadi biasakanlah keluar. Dulu kalau kita pakai masker kemana-mana, ya ada apa nih? Itu pakai cadar kali. Sekarang dulu perempuan pakai cadar orang bingung. Sekarang semua orang pakai cadar. Nah, itu coba akibatnya seperti itu. Perempuan semua pakai cadar. Sekarang ini ya pakai masker. Jadi itulah yang baru. Dan itu akan seperti itu saja sebenarnya. Tidak ada hal yang istimewa benar dalam artian sekarang. Jadi karena apa yang mau new normal? Normal itu. Jadi memang mempunyai akibat yang panjang memang. Sekarang belum masuk sekolah. Tapi kalau sudah sekolah, kalau dulu satu kelas bisa 40 orang, sekarang hanya 20 orang. Apa artinya? Mesti tambah kelas. Atau mesti ada sekolah sore, kelas sore. Ya boleh buat. Mungkin anak-anak sekolah Sabtu lagi. Supaya yang boleh. Kantor harus dirubah letaknya. Restoran harus berubah mejanya. Banyak hal-hal seperti itu yang memang efek daripada gaya sekarang ini. Apabila kita ingin buka, maka harus seperti orang sebutnya selalu kata protokol kesehatan. Itu yang new normal. Jadi sudah keadaan ini normal sudah. Begitu keluar, kalau dulu begitu keluar cari handphone, kan kita di kantor. Jelas. Sekarang begitu keluar mana masker? Masker. Sama hand sanitizer, Pak ya? Ya, bawa mana-mana. Itu sudah normal lama-lama kan? Saya di mobil saya mesti ada masker, sudah satu box supaya suatu lupa ya langsung ambil aja kan. Contohnya seperti itu sudah terbiasa. Ya. Jadi sebenarnya Pak JK nggak keberatan dengan
step-step yang sudah dibikin pemerintah untuk mulai perlahan-lahan membuka. Oh iya, tapi kan punya syarat. Kalau sudah menurun, sekarang sudah menurun belum? Kan belum. Jadi kan kalau naik baru kita buka, ikan berbahaya. Jadi turunkan dulu. Disiplin dulu. Serang dulu. Matikan dulu. Bersama-sama kita. Ya setelah itu hanya mengharap mereka virus berubah, tidak akan berubah. Tidak berubah sendirinya. Tapi jangan pesimis. Jangan mengatakan tidak bisa dilawan. Siapa bilang? Vietnam bisa lawan. Korea bisa lawan. Taiwan bisa lawan. New Zealand bisa lawan. Jadi jangan terlalu ketakutan juga sebenarnya. Pak, tapi kalau kita Bapak yang sebut tadi Vietnam, tadi Bapak juga udah di awal sudah sampaikan juga. Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, termasuk Selandia Baru itu mereka cepat bergerak. Cepat dan tegas. Cepat dan tegas. Kita udah 2 bulan hampir progresnya juga tidak terlalu bagus gitu. Nah, dalam posisi sekarang ini kan agak mengkhawatirkan buat saya ya, buat publik gitu. Bagaimana ketika tadi sebut virusnya masih tinggi tapi mulai dibuka. Tapi di sisi lain saya juga paham bukan paham lah, mencoba melihat dari perspektifnya pemerintah Pak Jokowi ini, kalau nggak dibuka nih pemerintah udah habis nih uangnya nih untuk support masyarakatnya, dan ekonomi juga harus mulai dibuka. Ini pertentangan yang selalu ada gitu Pak di mana-mana, termasuk di Amerika. Trump juga melakukan hal yang sama kan. Ya. Nah, ini kan sebenarnya pilihan saja, pilihan keputusan. Kalau kita pilih tegas, cepat dan tegas, mungkin kita hanya lockdown atau PSBB sebulan atau 2 bulan. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kan seluruh Indonesia. Dia turun. Waktu sudah turun, kita buka pelan-pelan. Sekarang kita tidak tegas, semua buka juga. Ini kontradiktif. Memang saya tahu kita kesulitan untuk kasih kerja orang kalau tidak terbuka. Sekarang pilihannya pilihan kita, pilihan pemimpin untuk mengambil itu. Tapi kita bersyukur Jakarta turun. Itu juga karena ya bukan soal memuji, tapi sangat tergantung kepada pimpinan daerah masing-masing. Oke. Soal pemimpin daerah nih, saya mungkin meminta Pak JK untuk mungkin boleh nggak sih Pak disebut contoh-contoh pemerintah daerah yang menurut Bapak dalam situasi sekarang ini udah menjalankan dengan benar gitu, dengan dari level provinsi sampai level kabupaten atau wali kota. Atau bisa ambil contoh aja dari menurut Pak JK. Saya tidak kasih contoh secara pribadi, hanya cari kurva yang mana turun, yang mana naik. Yang turun kan cuma DKI. Di samping ada provinsi yang lebih kecil. Jawa Barat agak lumayan menurun Pak, Jawa Barat. Iya, Jawa menurun, tapi adanya ikut juga tentu. Siapapun yang menurun kita hargai. Jawa Barat ya agak itu. Jadi ukurannya sederhana aja. Ya siapa yang berhasil menurunkan itu, jangan kita pilih bagaimana bagus pidatonya, bagus debatnya, bukan itu. Lihat angka akhirnya saja. Oke Pak. Jadi saya kembali ke masalah bantuan sosial ini kan dalam masalah solidaritas nih. Sekarang masyarakat yang memang membutuhkan dibantu dengan aneka bantuan sosial ya, dari pusat, dari daerah. Lagi-lagi ini juga masalah simpang siur ya. Saya kira Pak JK juga punya pengalaman yang cukup besar dalam hal pembagian bantuan sosial ini ya, dulu di Jogja, termasuk di Palu yang terakhir. Nah ini gimana sih Pak? Apakah memang selalu ada simpang siur seperti itu atau gimana? Ya kan tugas negara untuk memberikan makan kepada orang miskin, kan itu ada undang-undang dasar. Ya. Di samping itu memang pemerintah begitu tugasnya, memang begitu dia punya kewajiban. Jadi
pilihannya, caranya gimana? Ini kan kalau katakanlah kita 30% orang Indonesia harus dibantu, berarti kira-kira hampir 100 juta gitu kan, jadi mungkin 80 juta orang. Kalau dibagi 4 keluarga berarti kira 20 juta keluarga, 25 juta keluarga harus dibantu yang ini. Yang terbaik BLT, bantuan langsung tunai. Tak usah pakai tas, bantuan dari mana. Karena belum tentu dia butuh itu. Kedua ya sangat penting. Kalau dikasih uang, dia belanja di desanya. Dia beli beras di warung dekat rumahnya. Dia beli ikan dekat rumahnya. Dia beli sesuatu buah di rumahnya. Kalau kita kan kasih bantuan dalam bentuk sembako atau kantong-kantong yang bagus-bagus tuh, itu kan berarti itu hasil industri Jakarta. Dikirim lagi ke Bandung, ke Jawa Timur. Jadi yang hidup industri besar lagi, biskuit, sarden, mie instan. Ya, mie instan. Tapi kalau dikasih duit, hidup di desa itu, berputar uang di situ, multi efeknya ada. Dan gampang sekali, cepat satu kali isi rekeningnya langsung selesai daripada datang pakai TV macam-macam. Memang susah BLT pakai TV macam-macam kan. Tapi ini jauh lebih efektif. Itu kita laksanakan dulu. Tapi memang nggak bisa dipakai itu Pak, bantuan presiden, bantuan menteri, bantuan bupati, wali kota, gubernur gitu kan. Iya, jangan. Ya, mau kasih hidup orang atau kasih gambar. Ya. Itu aja. Ya. Oke Pak, mungkin satu statement penutup dari Pak JK tentang solidaritas ini mestinya harus kita kelola seperti apa sih untuk ke depan ini, terutama memang karena wabah ini juga belum akan berakhir. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, tapi siapa tahu kita belum sama sekali bisa memperkirakan. Nah, saya minta Pak JK untuk memberikan statement tentang apa yang segera harus dilakukan oleh masyarakat kita, terutama dalam menjaga solidaritas untuk, ya saya harus katakan, untuk menutup kelemahan birokrasi yang memang susah sekali menjangkau sampai level terbawah. Silakan Pak. Ya, dalam situasi yang sulit ini tentu kita harus saling membantu. Yang mampu membantu yang tidak mampu. Yang punya kesempatan membantu yang tidak punya kesempatan. Itulah solidaritas sosial seperti itu. Walaupun saya katakan tadi, ini situasi tidak terlalu mudah dibanding dengan bencana-bencana yang lain. Karena kalau bencana yang lain sekali terjadi, tinggal kita selesaikan akibatnya. Sekarang ini kita selesaikan sebabnya, sekaligus menyelesaikan akibatnya. Dan ini karena menyebar, semua orang kena, semua orang ketakutan. Jadi berbeda dengan bencana-bencana gempa, banjir, atau apapun, hanya di situ yang kenanya. Seperti itu. Tapi namun demikian, bisa diselesaikan selama kita betul-betul bersatu dan orang memahami dan ada keikhlasan sama-sama. Dan juga jangan lupa, membantu orang itu berarti membantu diri sendiri. Karena kalau kita bantu orang, kemudian orang itu bekerja mengatasi bencana ini, berarti mengurangi risiko kepada kita diri sendiri, ke keluarga kita. Jadi jangan berarti menyumbang orang itu kepentingan orang itu, tidak kepentingan diri kita juga. Nah, sama dengan kalau Anda bantu, minta maaf ya, iklan sedikit, membantu PMI untuk kita disertifikatkan. Itu berarti membantu perusahaan Anda, karena Anda bisa jualan kalau selesai semua soal. Jadi bukan membantu PMI, membantu diri sendiri. Contoh seperti itu ya. Atau siapa saja lembaga sosial membantu rumah sakit, membantu Anda, siapa tahu Anda masuk rumah sakit nanti. Ya. Itu poin yang mestinya kita pahami secara bersama-sama. Baik, terima kasih Pak JK. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dalam perbincangan pagi ini, Pak ya. Nah, semoga Pak JK ini sehat terus, bisa banyak berperan dalam usaha melawan dampak wabah yang luar biasa ini. Dan kembali tadi, ya tidak perlu nanti juga ada wabah, ada JK gitu ya Pak, karena Bapak selalu bergerak di situ. Janganlah, nanti disebut wabah JK enak. Baik, terima kasih Pak. Selalu sehat dan selalu bersemangat. Kawan-kawan semua, terima kasih telah bergabung dalam program Ini Budi yang didukung Bank Mandiri. Tetap sehat dan aman di rumah masing-masing.
Buat kawan-kawan yang merayakan, termasuk Pak JK, besok selamat Ya. Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Ya, semoga musibah ini juga cepat berlalu. Saya Budi Amin. Siarso, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.